Shalom saudara sekalian, puji Tuhan kembali lagi kita bertemu dalam renungan khotbah kita di hari Minggu ini. Karena hari-hari semakin tidak menentu, juga penyebaran virus belum selesai, mewajibkan kita belum bisa untuk bersekutu dan beribadah di rumah Tuhan. Tapi ini tidak mengurungkan niat kita untuk terus belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin membawa seri Paskah yang kedua, karena ini masih minggu-minggu Paskah. Hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 21. Ini adalah pasal terakhir dari Injil Yohanes. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15. Seperti biasa, kita akan gali perikopnya, kita akan gali ayatnya, kalimat per kalimat, kata per kata. Mari teman-teman di rumah, semua jemaat GKT Raja Daud, buka Alkitabnya di Injil Yohanes pasal 21 ayat 15. Kiranya seperti biasa gereja kita adalah gereja yang belajar. Kita akan mencatat firman, di rumah ambil pulpen dan catatannya supaya kita menggali firman ini dengan benar. Saya bacakan untuk teman-teman dan saudara sekalian. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, kita baru saja merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Jika minggu lalu saya membawakan firman tentang fakta kebangkitan Yesus yang tidak bisa disangka, maka hari ini saya ingin membawa tema memaknai kebangkitan Yesus secara radikal. Kenapa ini penting? Karena perikop yang barusan kita baca ayatnya, ternyata orang-orang terdekat, murid Yesus langsung yang selama 3,5 tahun mengikut, tidak percaya kebangkitan Yesus. Seakan-akan mereka tidak memaknai kebangkitan Yesus itu. Seakan-akan mereka tidak merasa ada apa-apa. Kenapa? Karena jika kita belajar dari perikop sebelumnya, di pasal 20, Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ini yang pertama ketika mereka mengunjungi kubur. Lalu kepada murid-muridnya, lalu kepada Thomas. Dan itu selama 2 minggu berturut-turut, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Pada perikop ini kita akan menggali latar belakangnya. Petrus dan murid lain tetap tidak percaya Yesus bangkit. Petrus dan yang lainnya tidak mengalami perubahan saat Yesus bangkit. Tidak ada makna dalam kebangkitan Yesus. Bukankah ini seperti orang Kristen di zaman sekarang yang memaknai Jumat Agung dan Paskah hanya sekedar tradisi agama? Tidak ada perubahan hidup, tidak ada sesuatu yang menjadi perubahan dalam sikap, tidak ada keinginan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Maka hari ini kita belajar memaknai kebangkitan Yesus secara radikal. Mari kita mulai melihat ayatnya, kita menggali kata per kata, kalimat per kalimat. Seperti biasa teman-teman di rumah, catat saat kita menggali firman ini. Kita mulai kembali ayat 15-nya. Sesudah sarapan, stop sampai di situ. Sesudah sarapan. Ini yang menjadi kalimat untuk kita mengetahui latar belakang perikopnya. Sesudah sarapan, apa yang terjadi sebelumnya? Yaitu di pasal 21 ayat 1 sampai 13. Ketika itu Yesus datang menampakkan diri untuk ketiga kalinya. Kenapa? Karena ternyata Petrus kembali ke masa lalunya. Petrus kembali menjala ikan. Petrus kembali ke profesi dan pekerjaannya, yaitu nelayan. Dia kembali menangkap ikan. Teman-teman bisa baca nanti, itu ada di ayat 3. Dan akhirnya murid-murid lain pun mengikuti dia. Ini seperti flashback, teman-teman tahu ini flashback di Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Ketika Yesus pertama kali bertemu dengan murid-murid awal atau murid-murid pertama untuk mengikut dia. Tapi apa yang terjadi di pasal terakhir ini? Mereka kembali ke masa lalunya. Seperti di pasal 1, sebelum mereka mengenal Yesus, mereka menjadi nelayan. Ada Petrus, ada Nathanael, ada Yohanes dan murid-murid lain kembali menjala ikan. Tapi Yesus dengan sabar dan kasih-Nya tetap datang menampakkan diri dan berkata dari seberang danau Tiberias, "Adakah lauk pauk?" Murid-murid yang jauh di perahu
Karena semalaman suntuk tidak mendapat ikan sama sekali. Menjawab, tidak ada. Lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Ini persis sama seperti ketika dia memanggil pertama kali Petrus dan kawan-kawan. Lalu ketika ditebarkan, begitu terkejutnya mereka, banyak ikan yang dijaring. Lalu Yohanes, murid yang dikasihinya, langsung berkata, itu Tuhan. Dan akhirnya Petrus loncat, dia berenang, teman-temannya naik perahu, dia berenang, dan sampai di daratan, Yesus sudah menyediakan api, arang, dan ada ikan dan roti. Menarik. Dia meminta, adakah lauk pauk? Tebarkan jalamu kanan supaya kau dapat ikan, karena semalaman kau tidak dapat. Sesudah ikan banyak dapat, ketika murid-murid sampai di dataran, malah Yesus sudah menyediakan ikan dan roti. Karena dia tahu, yang utama bukan kau mendapat ikan. Yang utama bukan pekerjaanmu kembali sukses. Kau kemana? Kenapa kau meninggalkan aku? Kenapa kau tidak percaya kebangkitan aku? Dan dicatat di ayat 11 pasal 21, yang didapat 153 ekor. Teman-teman perhatikan, ketika mereka sampai di dataran, ayat 12 berkata, marilah sarapan. Yesus berkata, marilah sarapan. Saya sangat yakin dan percaya sketsa kejadiannya. Terutama Petrus ketika sampai di dataran dan itu Yesus yang sudah menyediakan ikan dan roti, mereka akan sangat malu dan tertunduk karena mereka kembali ke masa lalu mereka tidak percaya kuasa kebangkitan. Tapi Yesus dengan sabar dan kasih-Nya berkata, marilah sarapan, ayo sarapan, ayo makan. Saya yakin dan percaya Petrus, Yohanes, Natanael dan tertunduk malu karena mereka bukan murid yang benar. Murid yang menyangkal, murid yang melarikan diri, murid yang tidak percaya kebangkitan, murid yang kembali ke masa lalunya. Mereka tunduk. Itu dia 12. Mari sarapan. Maka dikatakan apa dia 12? Tidak ada murid-murid yang berani bertanya. Mereka ketakutan, tunduk dan bingung. Ayat 13. Yesus maju mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Ini sikap yang membuat murid-murid semakin takut, malu dan tertunduk. Begitu sabarnya Yesus terhadap murid-murid yang degil, bebal, yang tidak percaya kuasa kebangkitan. Sesudah sarapan, itulah kalimat awal ayat yang kita baca, ayat 15. Sekarang kita sudah tahu latar belakang konteks. Sesudah sarapan. Apa poin pertama yang bisa kita dapat dari kalimat ini, dan latar belakang yang kita baca dari ayat 1 sampai 13. Memaknai kebangkitan Yesus secara radikal. Yang pertama, jangan kembali ke masa lalu. Itu poin pertama, teman-teman. Jangan kembali ke masa lalumu. Kalau engkau merayakan Paskah, kalau engkau merayakan kemenangan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan dosa, jangan lagi hidup seperti kau hidup sebelum mengenal kebangkitan Yesus. Artinya apa? Kalau Petrus kembali ke masa lalunya, dia tidak percaya Yesus bangkit karena mindsetnya salah tentang Mesias. Dia malah pergi ke profesi sebelumnya, yaitu nelayan menjala ikan. Padahal Yesus sudah berjanji kepadanya, engkau bukan menjala ikan lagi, kau akan menjadi penjala manusia. Tapi Petrus kembali kepada masa lalunya. Tapi Yesus dengan sabarnya tetap men-treat Petrus dengan kasih-Nya yang luar biasa. Yang pertama, jangan kembali ke masa lalu. Begitu banyak orang sekarang, orang Kristen terutama, bertahun-tahun, berbelasan tahun, berpuluh tahun merayakan Paskah, tidak mengalami apa-apa dalam hidupnya. Dia tetap dalam hidupnya masa lalu. Dia tetap dengan gaya hidupnya yang penuh dengan dosa. Tidak ada merasa suatu apa. Dia tetap merasa, ya udah, itu hanya tradisi ya. Yesus bangkit, amin. Tapi tetap berbuat dosa. Yang keras kepala tetap keras kepala. Yang pembohong tetap pembohong. Yang kasar sama istri tetap kasar sama istri. Yang tidak tunduk sama suami tetap tidak tunduk sama suami. Yang mau cerai tetap mau cerai. Anak-anak tidak menghormati orang tua. Anak-anak malas kuliah, malas bekerja, tipu sana, tipu sini. Tidak ada mengalami kuasa kebangkitan. Tapi tetap balik kepada kehidupannya yang masalah. Sesungguhnya Anda tidak merayakan Paskah. Yang pertama, jangan kembali ke masa lalu. Mari kita lanjutkan kalimatnya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Stop sampai situ. Menarik. Simon yang langsung didatangi Yesus. Dari murid-murid di situ, Simon yang didatangi Yesus. Bukan Yohanes, bukan Natanael, tapi Simon. Karena dia tahu
Simon ini memiliki sikap pemimpin atau leader. Simon memiliki temperamen sanguin yang berbicara tanpa berpikir. Maka dia sering sekali berkata, Yesus, aku akan membela engkau. Yesus, aku akan setia. Yesus, aku siap mati untuk engkau. Tapi apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Yesus datang khusus kepada Petrus. Saya mau katakan, sangat banyak orang Kristen yang seperti Petrus. Kita adalah Petrus yang ingin berkata, Tuhan, aku setia kok. Tuhan, aku Kristen. Tuhan, aku akan melayani engkau. Tuhan, aku akan memberikan persembahan kok. Tuhan, aku akan membantu gerejamu. Tapi seringkali kita menyangkal dia, berbuat dosa hari demi hari. Kita sering sekali mengkhianati dia. Kita minta pengampunan dosa setiap minggu di gereja, tapi Senin sampai Sabtu kita terus berbuat dosa. Tidak mengalami kuasa kebangkitan. Kita terus dengan hidup kita yang masa lalu. Kita sering merasa kita paling depan untuk melayani Tuhan. Kita berjasa memberi persembahan untuk gereja. Tapi hidup kita tidak berubah. Begitu-begitu saja. Kita adalah Petrus. Orang sanguin yang kelihatannya setia. Yang kelihatannya menjadi pembela Tuhan. Tapi kita adalah paling rendah di mata Tuhan. Makanya Yesus perlu datang khusus. Berbicara 4 kata kepada Petrus. Kita lanjutkan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Stop sampai situ. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Garis bawahi dulu Simon anak Yohanes. Yang menarik, kenapa Yesus tidak memanggil namanya Petrus? Padahal nama ini Yesus yang berikan. Seharusnya dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tapi tidak. Dia berkata, Simon anak Yohanes. Ini adalah nama Petrus di awal pertemuan mereka dengan Yesus. Simon anak Yohanes. Kenapa? Karena Petrus kembali ke masa lalunya. Tidak mengalami kuasa kebangkitan. Tidak percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan kitab suci. Dia merasa nothing dengan Yesus. Tidak ada efek dari mengikut dia. Karena mereka tetap dijajah oleh Romawi. Mindset Petrus salah. Dia kembali ke masa lalunya. Kembali ke pekerjaannya nelayan. Maka Yesus pun mengembalikan dia ke titik nol. Yesus pun mengembalikan dia ke titik awal. Sebelum dia diberi nama Petrus. Maka seakan-akan kalimat ini menyindir dengan keras Petrus. Simon anak Yohanes. Dia tidak memanggil lagi Petrus. Kenapa? Yesus tidak memanggil nama yang Yesus berikan kepada dia. Tapi Yesus memanggil dia kepada nama sebelum dia mengenal Yesus. Mulai lagi dari titik nol. Karena sungguhnya 3,5 tahun. Engkau nothing tidak mengenal aku. Engkau nothing tidak mengerti firmanku. Engkau nothing tidak mengerti mengikut aku. Dan engkau tidak percaya kuasa kebangkitan. Simon anak Yohanes. Dari kalimat itu saja. Saya yakin percaya Petrus semakin tertunduk, semakin malu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Garis bawahi mereka ini. Siapa yang dimaksud? Dalam terjemahan atau komentari, tafsirannya berkata, mereka ini pertama, lebih daripada pekerjaanmu, lebih daripada nelayanmu, lebih daripada perahumu, lebih daripada jalamu. Yang kedua, lebih daripada mereka ini menunjuk murid-murid yang lain. Makanya Yesus secara khusus datang kepada Petrus untuk bertanya, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada seluruh pekerjaan dan murid-murid yang lain? Yang menarik teman-teman, garis bawahi juga kata mengasihi. Karena Yesus memakai kata Yunani agape. Kasih yang terbesar, kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas. Jadi kalau bisa kita terjemahi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengagapekan aku? Apakah engkau mengagapekan aku? Apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat, tanpa batas? Lebih daripada murid yang lain, lebih daripada pekerjaan masa lalumu ini. Luar biasa sekali treatment Yesus. Poin kedua, bagaimana kita memaknai kebangkitan Yesus secara radikal. Terus mengasihi Yesus tanpa henti. Utamakan Yesus, nomor satukan Yesus, terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwamu tanpa henti. Sudahkah kita mengasihi Yesus lebih daripada segala hal di hidup kita? Apakah pekerjaan lebih penting daripada pekerjaan Tuhan? Apakah kita bekerja sesuai dengan firman Tuhan? Sudahkah kita mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Lebih daripada saudara-saudara kita? Lebih daripada uang? Lebih daripada pekerjaan kita? Pertanyaan Yesus kepada Petrus perlu kita refleksikan ke diri kita masing-masing.
Simon anak Yohanes, apakah kau mengagapekan aku? Kau mengasihi aku tanpa syarat, tanpa batas. Itu arti agape dalam bahasa Yunani. Poin kedua, bagaimana maknanya? Kita harus mengasihi Yesus terus-menerus. Menomorsatukan dia. Put God first. Teman-teman, kalau kau hanya gereja hari Minggu, engkau tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan, maka sungguhnya engkau tidak pernah menempatkan Yesus nomor satu dalam hidup. Maka itu dalam hidupmu, engkau memberi persembahan pun pelit, memberi perpuluhan pun tidak pernah, diajak melayani pun takut, diajak melayani pun tidak mau. Itu karena engkau tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Engkau lebih senang dengan hidupmu yang begini-begini aja, yang penting hidup itu lurus lah, baik-baik saja. Oh tidak, Kristen tidak seperti itu. Petrus di treatment. Apakah engkau mengagapekan aku, mengasihi aku tanpa syarat daripada yang lain dan daripada pekerjaanmu ini? Yesus tidak marah. Padahal dia berhak marah. 3,5 tahun kalian mengikut aku, tapi kalian kembali ke masa lalu kalian untuk bekerja sebagai nelayan. Petrus, kau sudah kujadikan jadi penjala manusia, bukan jadi penjala ikan lagi. Tapi Yesus tidak marah. Dia dengan sabar lembut memberikan contoh kasih kepada Petrus. Simon anak Yohanes. Dia mengembalikan Petrus ke titik nol. Apakah engkau mengasihi aku, mengagapekan aku lebih daripada mereka ini? Kita lihat jawaban Petrus, kalimat selanjutnya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu. Tentulah, Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu segala hidup kita. Sebelum kita lahir dan sampai kita mati. Alfa dan Omega, dia yang berdaulat, dia yang berkuasa atas hidup kita. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Stop sampai situ. Garis bawahi lagi, mengasihi. Karena kalimat Yunani atau kata Yunani yang dipakai oleh Petrus bukan agape, melainkan phileo. Jadi ada agape, phileo, eros, dan storge. Itu 4 kasih dalam bahasa Yunani yang ada di Alkitab. Agape, phileo, eros, dan storge. Kalau Yesus tadi bertanya, apakah engkau mengagapekan aku? Tapi Petrus malah menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku memfileokan kau. Tidak nyambung. Kenapa? Mungkin di dalam ketertundukan dan malunya, di dalam takutnya, karena dia lari dari panggilan Tuhan. Petrus merasa standar Yesus terlalu tinggi. Tuhan, aku sudah menyangkal engkau. Mana mungkin lagi aku bisa mengagapekan engkau. Mana mungkin lagi aku bisa mengasihi engkau tanpa batas, tanpa syarat. Aku sudah gagal Tuhan. Makanya aku lebih memfileokan engkau lah. Fileo adalah kasih persaudaraan, brotherhood. Kalau agape adalah kasih tanpa batas. Fileo dalam bahasa Yunani artinya kasih persaudaraan tanpa batas. Inilah kata untuk satu kota di Amerika, Philadelphia, Brotherhood City, kota yang persaudaranya kuat. Tuhan, aku hanya bisa memfileokan kau, menganggap kau saudaraku, sahabatku. Aku belum bisa memenuhi standarmu, mengagapekan engkau. Tahukah teman-teman, nanti ini sampai ayat 19, Yesus bertanya sampai 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan sampai 2 kali dia bertanya, apakah engkau mengagapekan aku? Tapi Petrus sampai 2 kali juga menjawab, aku memfileokan engkau Tuhan. Dan akhirnya pertanyaan yang ketiga, Simon anak Yohanes, sampai 3 kali. Yesus menurunkan standarnya karena bahasa Yunani, kata yang digunakan di pertanyaan ketiga bukan lagi agape. Simon anak Yohanes, apakah engkau memfileokan aku? Dan Petrus menjawab. Dia dengan sedih menjawab, benar Tuhan, kau tahu hatiku. Aku memfileokan kau. Yesus menurunkan standar kasihnya agar Petrus bisa melakukan satu tujuan, di mana Yesus tetap mengampuni dia, tetap memberikan dia kasih, mentreat dia dengan sabar. Tujuannya di kalimat terakhir. Apa itu? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksudnya? Poin kedua, memaknai kebangkitan Yesus secara radikal. Kita harus menomorsatukan Tuhan, kita harus mengasihi dia dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita, dengan kekuatan kita. Menomorsatukan dia. Yang kedua, jangan lupa, gembalakanlah domba-dombaku. Memaknai kuasa kebangkitan. Yang ketiga, harus mengasihi dan mendidik sesama di dalam Tuhan. Itu poin ketiga. Sama seperti hukum terutama dan utama, kasihlah Tuhan Allahmu, lalu kasihlah samamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Yang ketiga, harus mengasihi dan mendidik sesama. Khususnya domba-domba di sini yang digunakan adalah lambs.
Lambs itu artinya domba kecil. Di pertanyaan kedua dan ketiga nanti baru digunakan sheep. Yang artinya Yesus mentreatment Petrus. Kau ingin menjadi penggembala? Kau ingin menjadi pastor? Kau ingin meniru apa yang kulakukan saat menggembalakan kalian? Gembalakan domba-dombamu. Dimulai dari mendidik bayi-bayi rohani. Itu arti domba-domba kecil di sini. Sheep. Mendidik bayi-bayi rohani. Artinya, kita mengasihi sesama teman-teman. Bukan hanya kita bisa meminjamkan duit. Bukan hanya kita baik kepada dia, memberi barang. Bukan hanya lihat perhatian. Tapi harus mendidik dengan firman Tuhan dan doktrin pengajaran yang benar. Jangan sampai orang Kristen terus menjadi domba-domba kecil. Jangan sampai orang Kristen hanya terus menjadi lambs, tidak pernah menjadi sheep. Karena tidak mau mengerti Alkitab dengan benar. Yesus berkata kepada Petrus, kau mengasihi aku? Oke, gembalakan domba-domba. Ada tujuan dari treatment Yesus kepada Petrus di sini. 3 kali Yesus bertanya, yang membuat hati Petrus sedih. Kenapa? Karena 3 kali juga dia menyangkal Yesus. Tapi Yesus dengan sabar menyindir dia dan mentreat dia dengan baik. Sampai 3 kali dia bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus dengan sedih dan mengingat kelakuannya 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan dia berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Benar? Benar Tuhan. Gembalakan domba-domba. Poin ketiga. Memaknai kebangkitan Yesus secara radikal, kita harus mengasihi sesama dan mendidik sesama dalam ajaran firman Tuhan. Tahu teman-teman apa yang terjadi? Setelah nanti Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, hari Pentakosta. Awal mulanya gereja mula-mula. Petrus menjadi soko guru dan pemimpin rasul yang sangat luar biasa. Dia tidak lagi menjadi orang sanguin yang mencela-mencela, yang bertemperamen tanpa jelas. Dia dengan berkobar-kobar memberitakan Injil Yesus Kristus. Sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itulah Petrus. Dia menjadi soko guru bersama Yohanes, pemimpin gereja awal, untuk membawa banyak jiwa bertobat kepada Yesus Kristus. Dia tidak lagi main-main. Dia tidak lagi mau menyangkal Yesus. Dia sudah percaya kuasa kebangkitan. Dimulai dari Yesus mentreatment dia. Sungguh luar biasa. Dia mendidik orang Kristen dengan firman Tuhan yang benar. Dia memberitahu dari perjanjian lama semua bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan. Dia menggalinya satu persatu dan diberitahu kepada banyak orang. Sehingga banyak yang bertobat. Dan Petrus sejak tulisan ini, 35 tahun mendatang, dia ditangkap Kaisar Nero karena memberitakan firman. Dan akhirnya dia disalib terbalik, mati. Menurut sejarah gereja dan tradisi, saat dia mau disalib, dia bilang, aku tidak mau disalib seperti Tuhanku Yesus. Lebih bagus salib aku terbalik. Aku tidak layak disalib sama seperti dia. Akhirnya menurut sejarah gereja, Petrus disalib terbalik. Suatu perubahan yang luar biasa. Dari ayat 1 sampai 13 dia kembali ke masa lalu. Tapi Yesus dengan kasihnya, dengan agapenya datang, mentreatment Petrus. Dia mengalami dan memaknai kebangkitan secara radikal. Yang pertama, jangan lagi ingat masa lalumu. Kalau kau sudah merayakan Paskah, yuk tinggalkan semua masa lalumu. Dosamu tinggalkan teman-teman. Tinggalkan, utamakan Tuhan, itu poin kedua. Jangan lebih utamakan cari duit. Jangan utamakan pekerjaan, jangan. Bekerjalah juga sesuai firman, bekerja penting, uang penting. Tapi yang lebih penting, memberitakan Injil Tuhan. Karena poin ketiga, gembalakanlah domba-dombaku. Engkau harus menjadi pemimpin, khususnya suami, harus menjadi pemimpin dalam istrinya di rumah tangga. Untuk mendidik sesuai dengan firman Tuhan. 3 poin inilah yang kita harus maknai secara radikal. Karena Petrus mengalami perubahan secara radikal, dia berkhotbah mati-matian. Dia tidak takut ditangkap oleh pemuka-pemuka agama. Dia tidak takut didera oleh tentara Romawi. Bahkan sampai matinya dia tidak takut. Disalib terbalik. Perubahan secara radikal. Dia merasa berhutang banyak. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Bukankah kita seperti Petrus? Jika kita baca kisah Petrus, kita merasa jahat sekali Petrus. Tapi dia hanya 3 kali. Kita berjuta kali menyangkal Yesus. Tapi dia mengalami perubahan. Sudahkah kau mengalami perubahan? Ayo. Dengan kita membaca firman ini, kita maknai secara radikal. Perubahan Petrus. Kita jadikan perubahan dalam diri kita. Jangan lagi main-main. Kita diberi tugas untuk mengembalakan domba-domba. Kita memberikan pengajaran doktrin. Jangan sampai Kristen begitu saja. Gereja puluhan tahun tapi tidak pernah mengerti isi Alkitab. Engkau tidak mengerti kebangkitan Yesus. Bagaimana mungkin kita berbelasan tahun gereja?
Kita tidak habis membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana mungkin kita belasan tahun gereja, kita tidak bisa menjelaskan makna Tritunggal? Bagaimana mungkin kita belasan tahun gereja, kita tidak bisa mendefend iman kita ketika ditanya, bagaimana mungkin Yesus itu Allah? Dia kan manusia 100%, Allah 100%. Bagaimana engkau menjelaskannya? Gembalakanlah domba-domba. Sampai 3 kali Yesus bertanya. Dan 3 kali Petrus dengan sedih menjawabnya. Dan dia mengalami perubahan secara radikal. Saya tantang jemaat Tuhan, GKT Raja Daud, saudara-saudara dan keluarga. Apa engkau mengasihi Yesus? Jawab di hatimu. Jangan terlalu cepat berkata iya. Apakah engkau mengasihi Yesus? Jangan terlalu jawab berkata iya. Sekali lagi saya tanya, apakah engkau mengasihi Yesus? Cek dirimu selama ini. Sudah kau belajar firman dengan benar? Jangan anggap hanya persembahan perpuluhan itu tanda mengasihi Yesus. Tidaklah. Tidak. Jangan anggap gereja hari Minggu nyanyi dengar khotbahnya pun tidur itu sudah mengasihi Yesus. Jelas tidak. Harus ada pergumulan, persekutuan intim dengan Yesus pribadi lepas pribadi. Kepesan saya kepada teman-teman muda, semakin giatlah kita secara radikal memaknai kebangkitan Yesus. Petrus sudah memaknainya secara luar biasa. Bagi keluarga-keluarga yang sudah punya istri, suami harus bisa mendidik istri dengan mengajar firman Tuhan yang benar. Kalau suami sendiri belum belajar firman Tuhan, maka rendahkan dirimu, tundukkan dirimu, belajar firman Tuhan dengan benar. Karena itu yang terpenting. Yang terpenting, engkau menjadi kepala keluarga yang mengasihi istri dengan mendidik sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya memberi uang bulanan. Istri-istri juga harus paham itu. Karena itulah warisan rohani yang utama di mata Tuhan. Bukan warisan jasmani atau harta duniawi. Gembalakanlah domba-domba. Begitu juga untuk kita hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan main-main lagi. Engkau harus mau dididik. Ini menjadi kerinduan saya dalam perintis gereja. Kita lah gereja yang belajar. Kita merintis gereja bukan mau mengikut gereja yang lain, bukan mau menjadi pendeta yang sama. Tapi kita belajar firman Tuhan dengan teliti, kata per kata, kalimat per kalimat, belajar doktrin dengan benar, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus keras, kita harus radikal terhadap firman Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita. Mari anak muda, di seri Paskah kedua ini, kita memaknai Paskah kebangkitan Yesus secara radikal. Kita tidak main-main lagi. Jangan lagi kembali ke masa lalu. Utamakan Yesus. Yang pelayanan jangan banyak alasan. Nomor 1 kan Yesus. Yang malas gereja setelah Paskah ini, bertobat, gereja sungguh-sungguh. Yang malas dengar khotbah, bertobat, dengar khotbah sungguh-sungguh. Catat, pelajari, renungkan setiap hari. Jangan main-main lagi. Kalau tidak, engkau mencoreng makna kebangkitan. Engkau seperti melempar kotoran ke salib Yesus. Kau tidak percaya Jumat Agung dan kau tidak percaya Paskah. Sekalipun kita mungkin tidak bisa mengagapekan Yesus, mengasihi tanpa syarat. Tapi lewat phileo, kasih persaudaraan, kita bisa terus mengasihi Tuhan nomor 1, lalu mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana engkau bisa mengasihi sama kalau engkau sendiri tidak mengasihi dirimu terhadap Tuhan? Bagaimana engkau bisa mengajar firman Tuhan kalau engkau sendiri tidak belajar firman Tuhan? Saya sangat kagum dengan Petrus karena dia adalah gambaran hidup kita. Kita menyangkal Yesus, kita berbuat dosa setiap hari. Kita sama seperti Petrus yang berkata sudah berjasa pelayanan dengan Tuhan, sudah berjasa memberikan duit bagi gereja, sudah berjasa memberi persembahan dan perpuluhan. Tapi kita nothing. Tapi setelah Yesus men-treat dia dengan kasih yang luar biasa, Petrus mengalami perubahan secara radikal. Sekali khotbah, 3.000 orang bertobat. Rela mati, disalib, terbalik. Pesan saya teman-teman, di tengah situasi zaman yang semakin tidak menentu, kiranya kuasa kebangkitan Yesus yang baru kita rayakan di Paskah semakin menguatkan kita untuk terus berpegang kepada firman-Nya. Jangan lagi ingat masa lalu. Nomor 1 kan Tuhan, kasihi dia selalu. Dan kasihilah sama dengan kau mendidik sesuai dengan firman Tuhan. Salam saya buat teman jemaat GKT Raja Daud dan buat keluarga dimanapun kau berada. Maknai kebangkitan ini secara radikal dengan perubahan diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.